Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-hadiratul mukarramat, para ibu hadirat sekalian, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan pengajian rutin kita. Pagi hari ini insyaallah kita akan kaji bersama surat Al-Hadid ayat 20 sampai ayat 25. Baik, faqad qala azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakumullah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nasi وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia, la'ibun, adalah permainan. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan, walahwun, dan senda gurau, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun, dan saling membanggakan, bainakum, di antara kalian, watakathurun, dan saling membanggakan banyaknya, fil amwali, harta, wal auladi, dan anak,
Kamathali hoisin, seperti perumpamaan hujan. A'jaba, yang menyenangkan al-kuffaro, para penanamnya. Nabatuhu, tumbuhannya. Tsumma yahiju, kemudian layu. Fatarohu, lalu anda melihatnya, engkau melihatnya musfarron, sudah mulai menguning. Tsumma yakunu khutama, kemudian ia menjadi hancur. Wa fil akhirati, dan di akhirat, adabun, terdapat siksaan, syadidun, yang sangat pedih. Wa maghfiratun, dan ampunan. Wa maghfiratun, dan ampunan. Minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Waridwanun, dan keridhaan. Waridwanun, dan keridhaan. Wamal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu illa, kecuali mata'ul hurur, kesenangan yang menipu atau kesenangan palsu. Sabiqu, bergegaslah kalian, ila maghfiratin, menuju ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga. Arduha, luasnya surga itu, ka'ardis samai wal ardi, seperti luasnya langit dan bumi. Uiddat, disediakan. Untuk siapa? Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Billahi, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dzalika, yang demikian itu, fadlullah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi, Allah berikan anugerah itu, mayyasha, kepada orang yang dikehendaki. Wallahu, Allah, dzu al-fadli, memiliki anugerah al-azim, yang sangat besar. Ma asaba min musibatin, tidaklah terjadi musibah itu, fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula terjadi pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali semuanya sudah tercatat di al-lauhul mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, 'alallahi, bagi Allah, yasir, sangat mudah. Likaila ta'sau ala ma fatakum, likaila ta'sau, agar kalian tidak merasa bersedih hati, ala ma fatakum, terhadap apa yang kalian tidak dapatkan, terhadap apa yang kalian tidak dapatkan. Wala tafrahu, dan ya, janganlah kalian bersenang hati, bima atakum, dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Wallahu, Allah, la yuhibbu, tidak akan mencintai, kulla mukhtalin, setiap orang yang sombong, fakhur, lagi membanggakan diri. Siapa mereka? Alladzina, yaitu orang-orang, yabkhuluna, yang kikir, yang bakhil, wa ya'murunan nas, dan mereka memerintahkan orang lain, bil bukhli, agar berlaku bakhil. Wa may yatawalla, barang siapa yang berpaling, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, huwa Allah, al-ghaniyyu, yang maha kaya, al-hamid, lagi maha terpuji. Laqad arsalna, sungguh kami telah utus, rusulana, rasul-rasul kami, bil bayyinati, dengan membawa mukjizat, dengan membawa bukti kerasulan, wa anzalna, dan kami turunkan, ma'ahum,
bersamaan dengan mereka al-kitaba, ya al-kitaba kitab suci, wal mizana dan timbangan keadilan, liyaquman nasu agar ya manusia berlaku bil qisti adil, agar manusia melaksanakan keadilan. Wa anzalna dan kami turunkan al-hadid besi, fihi ya di dalamnya, ya, fihi di dalamnya ba'sun syadid, ya ba'sun syadid, satu kekuatan yang sangat dahsyat, wa manafi'ul linnas dan manfaat-manfaat bagi manusia, waliya'lamallah dan agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui, mayyang suruhu siapa orang yang akan menolong Allah Subhanahu wa taala, wa rusulahu dan menolong rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, bil ghaibi di saat tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di saat ya tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sesungguhnya Allah qawiyyun maha kuat, aziz lagi maha perkasa. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita lihat ya makna kata per kata dari ayat-ayat yang kita akan kaji pada kesempatan pagi ini. Ya, jadi kita awali dari yang ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Ayat 20 ini tentu menjelaskan mengenai hakikat kehidupan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ini ayat yang ke-20 disambung atau dirangkai juga dengan ayat Yunus nanti ayat yang ke-24, atau disambung lagi dengan surat Al-Kahfi ayat 45. Ini ayat berbicara mengenai hakikat kehidupan dunia. Jadi ada dalam surat Al-Hadid ini ayat 20, nanti bisa ditambahkan surat ya Yunus ayat 24, bisa ditambahkan lagi surat Al-Kahfi ayat 45, ayat 45 46. Jadi ini berbicara mengenai hakikat kehidupan dunia. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu tidak lain adalah permainan saja, walahun dan senda guru, wazinatun ya dan perhiasan-perhiasan yang indah, watafakhurun bainakum dan saling membanggakan di antara kalian, watakasurun fil amwali wal aulad dan saling membanggakan dalam harta dan anak-anak. Tak ubahnya seperti halnya air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menyenangkan para petani, para penanam tumbuh-tumbuhan itu ya, tetapi setelah itu tidak lama kemudian tiba-tiba tumbuhan itu menjadi layu, kemudian kalian lihat tumbuhan itu menjadi menguning, kemudian tidak lama kemudian tumbuhan itu menjadi hancur. Dan di akhirat nanti terdapat siksaan yang sangat pedih dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kehidupan dunia itu adalah kecuali kesenangan yang menipu, kecuali ya kehidupan yang kesenangan palsu. Jadi ini bisa kita lihat jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hadid Allah samakan dengan hujan. Hujan berarti air. Di dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala samakan ya, perumpamakan kehidupan dunia ini sama dengan air. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu tidak lain seperti air. Yang satu Allah samakan dengan seperti air hujan, yang satu lagi secara umum Allah sampaikan bahwa kehidupan dunia itu Allah samakan dengan ya, air. Kenapa dunia disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air? Salah seorang ulama Ibnu Qayyim ya Al-Jauziyah mengatakan, ya, apa persamaan dan perbedaan dunia itu dengan air? Yang pertama, air tidak dapat menetap pada suatu tempat.
Air itu pasti akan mengalir. Ya, akan mengalir selama masih ada tempat yang lebih rendah, dia akan mengalir terus. Ya, kemudian dia tidak akan berdiam di tempat itu. Demikian pula dunia. Dunia itu tidak akan menetap di satu tempat. Dia akan mengalir kepada siapapun. Dia akan mengalir sebagaimana halnya air mengalir. Jadi tidak bisa. Air itu selama masih ada tempat yang lebih rendah terus akan mengalir kemana saja. Demikian pula dunia. Ya, dia tidak akan menetap pada satu tempat. Ya, dia pasti akan mengalir ke tempat yang lain sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Air tidak akan kekal, ia pasti akan kering. Yang namanya air selama masih ada panas, pasti air itu akan kering. Demikian pula dunia. Dunia enggak akan kekal. Sehebat apapun manusia pasti akan binasa. Sehebat apapun manusia pasti akan kering. Mungkin barangkali dunia ini harta diturunkan kepada anak, anak turunkan kepada anaknya lagi sehingga menjadi cucu dan seterusnya seperti itu. Tapi yang jelas dunia juga tidak pernah akan abadi. Generasi per generasi akan meninggalkan dunia itu. Sama halnya air, begitu kena panas matahari, lama-lama air itu akan menjadi kering. Tidak ada seseorang yang dapat menghindar dari cipratan air itu. Tidak ada seseorang yang bisa menghindar dari cipratan air. Demikian pula dunia, ia akan senantiasa menjadikan seseorang sebagai sasaran fitnahnya. Jadi kita berusaha untuk menghindar dari air, tapi tetap juga kena air. Meskipun kecipratan juga, demikian pula dunia. Bagaimanapun caranya seseorang menghindar dari kehidupan dunia itu, pasti dia akan terjebak di dalamnya, pasti dia akan kena fitnah di dalamnya. Dan memang fitnah yang paling menggiurkan dalam kehidupan manusia ini adalah harta dan wanita serta tahta. Dan itu sudah sunnatullah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada umat Muhammad tetapi kepada umat-umat yang sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan bahwa binasanya umat-umat yang sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka binasa karena dunia, karena harta, karena wanita, karena tahta. Demikian pula umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka akan binasa sebab tiga hal tersebut. Itulah disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia itu. Tetapi yang harus kita perhatikan, air jika sesuai dengan kebutuhan akan bermanfaat. Air jika sesuai dengan kebutuhan akan bermanfaat. Demikian pula dunia. Kalau sesuai dengan kebutuhan dia akan bermanfaat, tidak akan membahayakan. Air sesuai dengan kebutuhan bermanfaat, melebihi takaran akan membahayakan, yang terjadi banjir di mana-mana. Dunia kalau itu hanya sekedar cukup untuk bekal hidup, bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti itu akan bermanfaat. Tetapi kalau dunia itu terlalu banyak sehingga yang terjadi lupa akan pemberi dunia itu, yang diingat hanya dunia, maka pada akhirnya dia terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patokannya tidak, air digunakan secukupnya bermanfaat. Melebihi kapasitas pasti akan membahayakan kehidupan. Dunia pun sama. Ketika dunia cukup, alhamdulillah cukup untuk beribadah. Karena tugasnya manusia beribadah. Hidup di dunia ini juga enggak lama, kisaran 60-70 tahun. Paling setelah itu nanti ganti generasi, anaknya pun sama paketnya 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu ganti lagi generasi dan seterusnya seperti itu. Tidak akan ada yang abadi. Yang abadi hanya amal perbuatan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun usaha orang untuk menampung air dengan kedua telapak tangannya, maka air tidak akan didapatkan dengan baik. Demikian juga dunia, sehebat apapun usaha orang untuk mendapatkannya, ia akan senantiasa lepas dari dia juga. Kalau memang belum jatahnya,
Cari dunia itu hanya sekedar ikhtiar. Begitu ikhtiar sudah dilaksanakan, ya sudah, perkara hasil diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apa orang menampung air dengan kedua telapak tangannya, pasti ya lepas juga. Demikian pula yang namanya dunia. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasul, la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau orang Jawa menerjemahkan nek iyo moso ora o, nek ora moso iyo. Yang bukan orang Jawa paham enggak kira-kira? Artinya apa? La mani'a lima a'taita. Tidak ada seseorang pun yang menghalangi apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tidak akan ada orang memberi terhadap apa yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang sudah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ya sudah, enggak bisa diotak-atik. Makanya doa kita, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada seseorang pun yang menghalangi terhadap apa yang telah Engkau berikan, dan tidak ada pula orang yang akan memberi terhadap apa yang Engkau halangi. Karena segala sesuatu yang punya hak mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dunia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa digambarkan dengan air? Annamal hayatud dunya kama salihoisin. Maka karena digambarkan seperti air, sehingga hakikat dunia itu hanya permainan saja, lahwun, bersenda gurau, main-main dunia ini. Dunia ini main-main, lahwun, senda gurau, zinatun, perhiasan, tafakhurun bainakum, saling membanggakan di antara kalian. Lo punya rumah berapa? Mobil berapa? Mobil yang terbaru yang mana? Yang paling mahal yang mana? Rumah yang paling hebat yang mana? Yang paling mahal yang mana? Terus begitu bicaranya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, saling berlomba-lomba membanggakan harta dan anak-anaknya. Anak saya nomor 1 keterima di sana, di Magelang, dia masuk Akabri TNI, Yang satu lagi keterima di ITB, yang satu lagi di luar negeri. Terus ceritanya itu terus. Yang satu lagi di sana di Amerika keterima, begitu lulus Amerika langsung diangkat menjadi pejabat di sana. Yang satu terus ceritanya itu aja udah. Isinya saling berlomba-lomba seperti itu. Lah mungkin bagi orang yang sama punya kapasitas, punya keturunan dan anak yang sama, anak saya juga alhamdulillah satu di Jerman, yang satu lagi kemarin diangkat dosen tetap di ITS, yang satu lagi. Coba bagi mungkin yang Allah tidak karunia anak atau Allah karunia anak tapi anaknya enggak seperti itu. Kalau dengar cerita seperti itu kan akhirnya minggir aja deh. Males saya kalau ketemu dia ngomong aja pasti itu terus. Itu dunia, memang begitu hakikat dunia itu. Makanya kalau terlalu serius dunia ini seperti itu. Zinatun laibun main-main, lahwun bersenda gurau, zinatun perhiasan, wa tafakhurun bainakum, saling membanggakan. Itu belum lagi membanggakan suaminya. Suami baru diangkat jadi dirut ini. Baru kapan? Bulan yang lalu kan. Iya sama, suami saya juga sama. Satu lagi. Coba kalau suami udah pensiun, kan? Cerita lagi ceritanya kan. Males saya cerita sama anak-anak muda itu, ceritanya suaminya jadi dirut, yang satu begini, yang satu. Lah suami gue udah pensiun, mau ngapain sekarang? Coba bayangkan sekarang memang begitu itu urusan dunia. Maka digambarkan oleh Allah seperti air yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga tanaman tumbuh. Para penanamnya, para petani menjadi senang dengan tanaman itu. Tapi ternyata tanaman itu juga tidak abadi, tumbuhnya juga tidak lama, tumbuhnya juga tidak lama. Setelah dipanen, paling berapa kali, maka tanaman itu menjadi layu, begitu layu menjadi kuning, begitu kuning tiba-tiba menjadi hancur. Itulah dunia, enggak akan ada yang abadi, semuanya akan sirna, sehebat apapun semuanya akan sirna. Maka kalau orang ingin eksis dengan dunia yang dimiliki, maka pasti dia akan mengalami satu hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau orang ingin eksis dengan keimanan,
Dan ketakwaan yang dimiliki, dia pasti kapanpun dia akan senantiasa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dia. Dulu ketika masih jadi pejabat, semua orang hormat sama dia, semua orang ya tunduk sama dia. Apapun yang disampaikan dia, semuanya sami'na wa ta'na. Tapi begitu sudah lengser jadi pejabat, boro-boro ada yang hormat, lewat di jalan kagak ada yang nyapa. Dulu masih jadi pejabat hebat, semua orang angkat topi hormat semua. Mana Bu Haji, kemana ribet. Begitu sudah tidak jadi pejabat, kenapa nggak ada lagi? Karena biasanya suka traktir sama teman-temannya, sekarang nggak traktir lagi. Biasanya suka kalau ada jalan-jalan gratis, ya, yang bayarin dia, sekarang sudah tidak lagi. Ya. Tapi sudah pensiun, suami mau apa katanya, udah beda lagi. Karena penghormatan itu karena harta yang ada. Tapi kalau penghormatan seseorang karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa disegani, kita merasa dihormati, bukan karena harta, tapi karena kedekatan kita dengan Allah, karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kapanpun itu tidak akan pernah akan sirna. Kalau dengan dunia sirna semua. Ya, kalau dunia ya. Jadi inilah perbedaannya. Ya, wa fil akhirati adzabun syadid, di akhirat nanti akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa laibun, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, kesenangan palsu. Maka Rasul mengumpamakan dunia itu, beliau mencelupkan jari-jarinya di laut, diangkat, air yang menempel pada jari-jarinya itulah hakikat kehidupan dunia. Atau dalam satu hadis yang lain, perumpamaan dunia itu kata Rasul seperti perumpamaan orang yang sedang mengadakan perjalanan, mungkin naik motor panas, dalam perjalanan 3-4 jam istirahat di bawah sebuah pohon. Di saat dia istirahat, itulah pada hakikatnya kehidupan dunia yang kita jalani ini. Makanya Rasul mengatakan, mali walid dunya illa karokibi dabatin istadhara tahta syajarah. Ada apa saya dengan dunia ini? Kecuali seperti orang yang sedang mengendarai kendaraan, menempuh sebuah perjalanan yang cukup jauh, karena mungkin sudah kecapean, dia istirahat di bawah sebuah pohon. Pertanyaannya, istirahatnya kira-kira berapa lama? Setengah jam sampai 1 jam. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan kemana? Perjalanan ke akhirat. Jadi ini dunia yang kita dapatkan itu, yang kita jalani ini paling-paling seperti istirahatnya seseorang yang sedang mengendarai kendaraan, kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon. Sama, kita mengadakan perjalanan yang sangat jauh, lewat darat, nyetir sendiri, di rest area istirahat. Kira-kira berapa lama istirahat di rest area? 1 jam. Pakai sholat, pakai makan, sekedar istirahat, mungkin mau tiduran, itu doang itu. Itulah hakikat kehidupan dunia yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, sabiqu ila maufiratin mir rabbikum. Bumbung, selagi umur memang masih ada, selagi memang masih sehat, selagi memang masih hidup, bergegaslah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala, arduha ka ardis sama. Arduha ka ardis sama'i wal ardi, luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Surga itu disediakan untuk siapa? Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim. Allah Subhanahu wa taala memiliki anugerah yang sangat besar. Anugerah
Anugerah Allah itu diberikan kepada siapapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah berusaha sebaik apapun, tapi kalau memang belum dikehendaki Allah Subhanahu wa taala tadi, pasti kembalinya kepada la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Itu pasti kembalinya ke situ. Maka seperti yang mungkin sering saya sampaikan atau mungkin ibu-ibu sering dengar, sahabat Muhajirin sama sahabat Ansor, Muhajirin dari Mekah ke Madinah. Mereka sama-sama berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Namanya hijrah pasti semuanya perjuangan. Enggak ada yang namanya hijrah membawa bekal yang sangat banyak, enggak ada. Hijrah itu ibarat orang sekarang merantau, transmigrasi. Dia ke daerah tujuan dari Mekah ke Madinah. Tetapi apa yang terjadi? Begitu mereka sampai Madinah, yang terjadi adalah nasib mereka antara satu dengan yang lain berbeda. Ada yang menjadi kaya, ada yang menjadi miskin. Padahal sama-sama hijrah, sama-sama berangkat dari Makkah, sama-sama merantau dari kampung ke Jakarta, sama-sama transmigrasi dari kampung menuju ke daerah tujuan. Tetapi setelah mereka sampai ke tempat tujuan, nasib mereka berbeda-beda. Ada sahabat yang kaya, ada yang sahabat yang miskin. Biasanya jamaknya orang itu, kalau yang kaya pasti ngumpulnya sama yang kaya, yang miskin ngumpulnya sama yang miskin. Makanya ibu-ibu kalau ada pengajian, ibu-ibu mau disatuin sama orang kampung, kagak cocok juga itu. Satu contoh, ada ibu-ibu pengajian kampung sebelah, disatuin, enggak cocok segala-galanya. Kenapa? Ustaznya juga bingung cara menyampaikannya. Kalau orang kampung mau diajak ngomong begini, kagak nyambung. Diajaknya ngomong pelan-pelan sambil sholawatan, nanti baca Al-Qur'annya dilakukan. Gimana Bu? Faham Ibu? Faham begitu. Kalau ibu-ibu yang model-model perumahan nggak cocok, itu salah satunya nggak cocok udah. Jadi nggak bisa disatukan, nggak bisa. Makanya kelasnya juga beda-beda. Orang yang ngajar di perumahan belum tentu cocok di kampung. Orang biasa ngajar di kampung belum tentu cocok ngajar di perumahan. Ada ustaz tenar, ya kalau ngajar di perumahan cocok, tapi begitu ngajar di kampung 15 menit. Selebihnya bingung sendiri. Karena apa? Karena enggak terlalu paham. Jadi maka ini sahabat yang miskin ngumpul. Dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasul, itu orang-orang kaya enak begitu meninggal mereka pahalanya banyak sekali. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Mereka orang-orang kaya itu begitu mereka meninggalkan dunia ini banyak sekali pahala yang mereka dapatkan. Padahal Rasul yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kita sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa seperti kita puasa. Apa yang tidak sama Rasul? Sama sholatnya mereka sama dengan kita, puasanya sama dengan kita, hajinya mereka sama dengan kita. Yang membedakan satu Rasul, yang membedakan hanya satu. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka itu bedanya, mereka bisa bersedekah dengan harta-harta yang mereka miliki. Rasul sudah tahu ini maksud dan arahnya gimana ini. Jadi ini terjadi kesenjangan, sehingga mereka nampaknya ngadu curhat sama Rasul. Sholatnya sama Rasul, puasanya sama, hajinya sama. Tetapi bedanya mereka itu sedekah aja lebih banyak daripada kita, sehingga begitu mereka meninggal pahalanya banyak sekali. Akhirnya Rasul mengatakan kepada mereka, kalau soal sedekah kan gampang. Sedekah kan tidak harus pakai uang. Sedekah kan gampang. Inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa bi kulli takbiratin shadaqah. Bacaan subhanallah sedekah, bacaan Allahu akbar sedekah, bacaan alhamdulillah sedekah.
Kalau kalian pengen sedekah banyak, sudah banyakin baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata sahabat yang miskin, mereka masih mikir juga, Rasul, kalau hanya sekedar membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bukan kita doang yang bisa, itu orang-orang kaya juga pada bisa. Apa kata Rasul? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya sudah, kalau begitu itu namanya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki. Jadi kalau kalian pengen sedekah, dikasih sedekah jalannya ini, tapi kalian masih bilang itu orang-orang kaya juga sama, Rasul bisa baca sama seperti kita. Ya udah, kata Rasul, itu anugerah. Harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya itu pada hakikatnya adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki, karena Allah memiliki anugerah yang sangat besar. Jadi makanya ibu-ibu kalau menjadi orang soleha, takwa, satu sisi ada harta, itu nilainya plus dibanding dengan hanya soleha, ya soleh, ya takwa, tapi hartanya kurang. Makanya mesti bagaimana kita bisa mengelola apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi artinya apa? Dengan harta yang dititipkan oleh Allah, dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya itu kita ya bisa ya dikelola agar menjadi dekat kepada Allah, agar menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak bisa mengelola amanah dan harta itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Nabi, yadkhulul jadi yadkhulul jannata fuqaraul muslimin qabla ahniyaihim, akan masuk surga orang-orang miskin sebelum orang-orang kaya. Bedanya berapa? Binisfi yaumin, bedanya cuma setengah hari saja. Setengah hari itu berapa? 500 tahun. Jadi kata Nabi begitu, akan masuk surga duluan orang-orang miskin, setelah itu baru orang-orang kaya. Bedanya berapa lama? Bedanya adalah setengah hari. Setengah hari itu berapa? 500 tahun. Kok bisa? Ini tentu ditujukan kepada orang-orang kaya yang tidak amanah mengelola harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi bagi orang-orang kaya yang bisa amanah mengelola harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya tentu ya tidak seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan Nabi berbicara secara umum. Biasanya kalau orang-orang kaya itu mereka lalai ya mengelola harta, mengelola amanah yang telah diamanahkan Allah kepada mereka berupa harta itu, sehingga menjadikan mereka itu masuk surganya belakangan dibanding dengan orang-orang yang miskin atau orang-orang yang fakir. Akan tetapi bagi orang-orang yang kemudian sadar akan kewajiban mereka untuk bisa ya mengelola harta itu, maka tentu ya mereka akan masuk surga duluan, sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka ini adalah tantangan bagi ya orang-orang yang dikasih amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa prinsipnya harta itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang dikehendaki. Sampai ketika sahabat Muhajirin yang minta sama Allah, mengadu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga tidak bisa memberikan solusi agar Allah atau Rasul tidak doakan mereka. Ya sudah, kalau begitu saya doakan aja kepada Allah biar kalian semua sama-sama jadi kaya. Tidak. Karena kaya dan miskin itu adalah takdir. Sekiranya kaya dan miskin bukan takdir, Rasul pasti doain mereka dong. Ini pada ngadu sahabat yang miskin-miskin. Ya sudahlah, gampang, saya doain sama Allah, gampang itu. Rasul enggak begitu. Tapi Rasul ya mencoba membuat perimbangan, diimbangin. Apa sekarang? Apa alasannya? Mereka banyak duit, ya sudah banyak duit sehingga bisa bersedekah. Kalau soal sedekah gampang, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi mereka rasanya kurang puas dengan jawaban yang seperti itu. Ya sudah, kata Rasul, kalau memang kenyataannya seperti itu adalah anugerah Allah
yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki. Jadi sudah, kita nggak boleh iri, tapi mau tidak mau kita harus menerima takdir yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ayat yang berbicara masalah musibah ini ya tentu sudah sering kita dengar, tetapi paling tidak ada satu kasus ya, tidaklah musibah itu terjadi di bumi ini dan tidak pula terjadi pada diri kalian kecuali semuanya sudah tercatat, tertulis di Al-Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang terkait dengan ayat itu. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada 2 orang laki-laki yang masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu keduanya ya berkata kepada Aisyah, inna Abu Hurairah yuhaddisu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Aisyah, sesungguhnya Abu Hurairah telah meriwayatkan hadis bahwa Nabi pernah bersabda, innamat tiyaratu fil mar'ati waddabati waddari, sesungguhnya yang suka membawa sial itu adalah perempuan ya, kendaraan, onta atau kuda yang kita miliki, dan rumah. Jadi ini ada 2 laki-laki mengadu kepada Aisyah, Aisyah, saya dengar katanya Abu Hurairah, Nabi bersabda, sesungguhnya yang hanya membawa sial dalam hidup ini adalah perempuan ya, kemudian rumah tinggal sama kendaraan yang dimiliki. Faqalat walladzi ya anzalal Qur'an al-Abi Qasim, demi zat, kata Aisyah radhiyallahu anha, demi zat yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maha kadza kana yaqul, Rasul tidak pernah berbicara seperti itu. Kana yaqul kana ahlul jahiliyati yaquluna innamat tiyaratu fil mar'ati waddabati waddari. Rasul perasaan enggak pernah ngomong seperti itu. Rasul itu menceritakan dulu orang-orang Arab jahiliyah itu memang suka ngomong begitu. Sesungguhnya yang suka membawa sial itu adalah perempuan, ya rumah tinggal sama ya kendaraan. Kemudian Rasul ya mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sesungguhnya tidaklah terjadi musibah ini terjadi pada diri kalian atau terjadi ya di dalam sekitar kita di muka bumi ini, semuanya sudah tercantum, tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Jadi enggak ada perempuan bawa sial, tuh enggak ada. Itu mah orang-orang jahiliyah. Ya kadang-kadang ini namanya hoax pada zaman dulu. Ini bulan Safar ya. Ini kan bulan Safar ya. Ya nanti biasanya ya. Jadi nanti biasanya orang-orang di Rabu yang terakhir di bulan Safar, mereka suka termakan hoax itu. Sehingga mereka pada bikin namanya Rabu Wekasan. Sehingga di Rabu Wekasan itu nanti pada sholat tolak bala. Kalau yang di kampung-kampung itu suka bawa apa ya, fotokopi yang ada rajanya itu ya. Ya kemudian dicampur di tempat air minum itu. Kalau zaman dulu kan di kampung masih pakai genuk gitu ya, nah, masukin ke dalam genuk itu kan. Ya bisa jadi sekarang mungkin taruh di dalam teko kali, atau bisa jadi sekarang ditaruh dalam galon-galon ya aqua atau isi ulang itu. Mereka meyakini seperti itu karena mereka meyakini dalam hadis, tapi hadisnya hoax ini kan, ya hadisnya ya palsu. Jadi bulan Safar itu dianggap sebagai bulan di mana Allah banyak menurunkan penyakit, banyak menurunkan ya bencana dan bala. Tetapi ini kan namanya tidak benar, itu namanya hoax. Jangan-jangan yang punya keyakinan seperti itu adalah orang-orang jahiliyah. Makanya Rasul mengatakan la safara wala hammata. Ya. Jadi la safara wala hammata.
tidak ada bencana apapun yang atau tidak ada kesialan di bulan Shofar. Ya, wala hammata. Ya, dan tidak ada kematian seseorang karena terkait dengan ya adanya burung ya puma. Kalau orang Jawa bilang gaok ya kan, oh ada burung terbang itu pasti ada yang mati nanti katanya. Ya nggak ada urusan. Itu namanya hoax. Maka sama orang-orang Arab jahiliyah mengatakan, ingat sesungguhnya yang suka bawa sial itu perempuan, kendaraan, sama rumah. Ini coba kalian ini, masa dari dulu sampai sekarang teman-temanmu sudah ganti rumah, ini masih asli rumahnya, enggak direnov-renov. Temanmu udah bikin rumah tingkat 3, masanya begini-begini aja. Ini gara-gara rumahnya ini, udah jual aja ganti. Nah ini seolah-olah rumah dikatakan dengan sial. Padahal apapun yang terjadi pada manusia, terjadi dalam kehidupan kita, semuanya sudah tercatat rapi di dalam Allahul Mahfud sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan musibah itu. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kalau kita lihat pada zaman dulu sama orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, mereka suka bikin hoax seperti itu. Jadi dianggap membawa sial. Apalagi kadang-kadang mohon maaf, mungkin kadang-kadang ibu-ibu pernah dengar kasus, kenapa dia cerai katanya. Tahu katanya. Padahal saya pikir biasa-biasa aja suami istri, kelihatannya romantis saja, nggak pernah ada masalah kan. Dengar-dengar sih katanya emaknya yang nyuruh cerai, emaknya yang laki-laki nyuruh cerai katanya. Itu gara-gara istrimu itu membawa sial dalam hidupmu, ya segera ceraikan saja. Ini bisa jadi yang begini modelnya ini. Ya alasannya tadi yakin bahwa yang perempuan dianggap membawa sial. Ya jika ini terjadi, ya maka solusi seperti apa? Sampaikan siapapun bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah dalam Allahul Mahfud. Bahkan di dalam hadis yang lain, qaddarallahu maqadiral khalqi qabla ayyahluqas samawati wal ardi 50 alfa'am. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir-takdir yang berlaku bagi makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini yang harus kita yakini. Karena nanti kalau kita terbawa hoax yang membawa sial itu perempuan, rumah, kendaraan, macam-macam, nah, maka ini justru akan menggerogoti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Dengan demikian kata Allah agar kalian tidak merasa sedih terhadap apa yang kalian tidak dapatkan, wala tafrahu bima atakum, dan jangan pula kalian merasa bersenang hati dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Artinya apa? Di saat memang ada kenikmatan, janganlah menjadikan kita sombong. Di saat memang tidak ada kenikmatan, janganlah kemudian kita merasa bersedih hati. Dan inilah memang kehidupan, ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan itu memang diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan senantiasa yakin kita akan seperti ini terus, tapi sewaktu-waktu kita akan mengalami perubahan-perubahan dalam hidup ini. Yang kadang di atas, sekarang di bawah, karena memang semuanya dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu yakin dengan kondisi kita saat ini, tapi kita juga harus siap untuk menghadapi kondisi yang mungkin barangkali lebih buruk daripada kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Karena itu adalah sunnatullah. Karena sunnatullah itu pasti akan dipergilirkan kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menjadi orang yang senantiasa siap menerima apapun yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu keimanan kita. Jadi likaila ta'sa 'ala ma fatakum, agar kalian tidak merasa bersedih terhadap apa yang kalian tidak dapatkan.
Ya karena apa? Karena pada hakikatnya semuanya sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna nas, yaitu orang-orang yang bakhil, ya, yang senantiasa kikir, pelit, dan mereka senantiasa menyuruh orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan kekiran dan kebakhilan. Wa may yatawalla fa innallaha, ya, huwal ghaniyul hamid. Barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Artinya apa? Kalau Allah sudah sampaikan yang seperti ini, tiba-tiba ada hamba Allah yang tidak mau mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak terlalu pedulikan mereka. Allah Maha Kaya. Allah Maha Terpuji, Allah Maha Kaya. Jadi Allah Maha Kaya, sangat tidak bergantung, ya, sangat tidak bergantung dengan apa yang dilakukan oleh hambanya. Bukan berarti kalau hambanya semakin banyak yang takwa kepada Allah SWT, Allah tambah kaya. Kalau kemudian begitu banyak hambanya yang tidak bertakwa kepada Allah, yang jauh dari Allah, Allah kemudian menjadi miskin. Tidak, nggak ada urusan. Allah Maha Kaya terhadap, ya, apa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi Allah tidak terlalu butuh partisipasi dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya ini, karena rumusannya man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka manfaat dari amal soleh itu kembali kepada siapa? Kembali pada dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Dan barang siapa yang melakukan, ya, keburukan, maka madorot, efek negatif juga akan kembali kepada diri sendiri, bukan kembali kepada siapa-siapa, tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Yang terakhir, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Sungguh kami telah utus rasul-rasul kami. Rasul Allah ada berapa? Masih ingat ibu-ibu? Rasul Allah ada berapa? Berapa? 25 itu yang wajib kita ketahui. Tapi yang tidak kita ketahui, ya, secara global Rasul Allah ada 313 atau 315. Sedangkan Nabi Allah ada 124.000. Setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu adalah Rasul. Jadi kami utus semua Rasul-Rasul kami, yang jumlahnya ada 313 atau 315 yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, ada 25. Rasul yang pertama siapa coba? Rasul yang pertama siapa? Ibu-ibu masih ingat gak Rasul pertama? Hah? Kalau ditanya anak-anaknya gimana? Tanya anaknya, Rasul pertama siapa? Adam bukan Rasul pertama. Adam itu Nabi yang pertama. Rasul yang pertama itu adalah Nuh alaihi salam. Karena Allah ketika menceritakan Adam, Allah tidak pernah sampaikan laqad arsalna Adam, tapi Allah hanya katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan Adam, atau jadikan, ya, di bumi ini seorang khalifah yang tidak lain adalah Adam alaihi salam. Jadi Rasul pertama itu Nuh. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, laqad arsalna Nuhan, sungguh kami telah utus Nuh. Makanya di dalam Al-Quran ada surat Nuh, ada surat Nuh. Ya, karena memang itu adalah surat yang menjelaskan mengenai kerasulan Nuh alaihi salam. Sungguh kami telah utus rasul-rasul kami bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti kemukjizatan. Wa anzalna, dan kami turunkan, ya, bersamaan dengan mereka Alkitab, kitab suci. Dari sekian rasul yang ada ini, yang mendapatkan kitab suci, ada yang mendapatkan suhuf, hanya beberapa orang saja. Satu contoh, yang kitab Taurat untuk siapa? Musa alaihi salam. Tapi Taurat itu bukan berlaku hanya untuk Musa. Taurat berlaku untuk Sulaiman, untuk Daud, untuk Zakaria, untuk Yahya.
rasul-rasul yang diutus oleh Allah dari kalangan Bani Israel. Jadi tidak setiap rasul ada satu kitab, tapi kadang-kadang ada satu kitab suci, tapi kitab suci itu diperuntukkan untuk banyak rasul. Ya, sementara Adam alaihissalam, Nuh kitab sucinya apa? Tidak ada kitab sucinya rasul. Ya, tidak ada. Ya bisa jadi ada suhufnya, ada lembaran-lembarannya. Terus bagaimana apa ajarannya Nuh alaihissalam itu kira-kira tercatat di mana? Belum ada kabar yang namanya kitab suci Nuh, enggak ada. Belum ada yang namanya kabar yang namanya lembaran suhufnya Nuh alaihissalam, tidak ada. Terus bagaimana Nuh nanti kalau ibadah? Nuh sholat atau tidak? Apakah yang sholat hanya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal kalau kita lihat riwayat sholat, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam habis Isra dan Mi'raj, kemudian Jibril datang memberikan contoh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat 5 waktu di depan Ka'bah 2 hari berturut-turut. Setelah itu Jibril mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, sholat yang kalian lakukan seperti ini, itu adalah sholat-sholat yang dilakukan oleh nabi-nabi yang sebelummu. Jadi Jibril mengatakan begitu. Kalau memang kenyataannya Jibril mengatakan begitu, berarti nabi-nabi yang sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama-sama melaksanakan sholat 5 waktu. Ya tentu, bagaimana prakteknya? Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita hanya mendengar ceritanya saja. Berarti Nuh sholat seperti kita? Iya sholat. Ibrahim sholat seperti kita? Iya. Lot ya sama, nabi yang lain juga sama. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, kami turunkan timbangan keadilan. Kami turunkan timbangan keadilan. Jadi maksudnya kami turunkan timbangan keadilan seperti apa? Ya karena kalau kita lihat timbangan keadilan, neraca keadilan ini ya sama dengan ya wawadu al mizan, ya. Wawadu al mizan di dalam ayat yang lain ya Allah katakan juga wawadu al mizan. Jadi Allah telah meletakkan timbangan. Ya, timbangan ini yang dimaksudkan apa? Timbangan ini. Yang tentu yang dimaksudkan timbangan ini ya tentu adalah satu ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu ketentuan yang ditimbangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dalam satu riwayat ya, jadi nanti ada 2 hal yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama adalah timbangan. Liyakuman nasu bil qisti, agar manusia bisa berlaku adil dengan timbangan keadilan tersebut. Wa anzalnal hadid, dan Allah turunkan besi. Tapi kalau di Al-Qur'an diterjemahkan Allah membuat, menciptakan. Allah menciptakan besi. Di dalamnya ada kekuatan yang sangat dahsyat, wa manafi'u linnas, dan manfaat-manfaat yang ya bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau kita lihat riwayatnya mengenai ya ini, Umar radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya Allah menurunkan 4 keberkahan dari langit ke bumi. Nih kata Umar. Yang pertama besi, yang kedua api, yang ketiga air, yang keempat adalah garam. Loh, garam itu diturunkan Allah. Ya, jadi garam diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya gimana caranya? Ya ini diturunkan kapan? Ya tentu ya kalau kita lihat ya, maka di dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan 3 hal turun bersama dengan Adam alaihi salam. Yang pertama adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad turun bersama dengan Adam. Hajar Aswad dulunya itu adalah putih. Ya kemudian lebih putih daripada es. Ya, yang kedua tongkatnya Musa. Ya, tongkatnya Musa. Ya, tongkatnya Musa itu ya adalah ya berasal dari salah satu tumbuhan di surga, dan panjangnya tongkatnya Musa itu 10 hasta.
10 hasta kurang lebih 5 meter ya, bersamaan dengan tingginya Musa alaihi salam 5 meteran. Wal hadid, dan bersamaan dengan Adam Allah turunkan besi. Allah turunkan besi. Bersamaan dengan besi itu Allah turunkan ya. Allah turunkan ya 3 hal. Yang pertama adalah as-sandan ya. As-sandan itu tapak. Tapak ya. Yang tapak yang dari besi, landasan. Yang kedua al-kalbatan ya. Jadi ada landasan ya, kemudian ada semacam kampak, kemudian wal miqoah, palu. Ini juga sudah diturunkan bersamaan dengan ya, dengan Nabi Adam alaihi salam. Jadi Adam alaihi salam begitu diciptakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah ke muka bumi, segala sesuatunya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi segala sesuatunya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kalau kita lihat ya seperti itu yang disampaikan tadi ya. Jadi apakah besi ini diturunkan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dua-duanya memang ya bisa jadi itu adalah merupakan bentuk ya mukjizat, bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah kepada ya umat manusia melalui Nabi Adam alaihi salam ya. Fihi ba'sun syadidu wa manafilun nas, dengan besi itu punya kekuatan yang sangat kuat dan bermanfaat bagi orang lain. Waliya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang akan ya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang akan menolong rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala bil ghaibi, di saat ya tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi patokan itu ketakwaan kita itu sejauh mana? Apakah kita takwa kepada Allah karena ada orang yang melihat sehingga kita jadi takwa? Kita menjadi soleh-soleha karena banyak kamera yang menyorot kita? Atau kita tetap bertakwa kepada Allah, ada yang melihat tidak ada yang melihat, kita senantiasa takwa kepada Allah. Itulah hakikatnya kita. Makanya ya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka di saat tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Jadi ini takwanya bukan karena pencitraan, takwanya ini betul-betul karena Allah. Karena masih banyak juga orang yang bertakwa, orang yang melaksanakan syariat Islam itu karena pencitraan, takut dilihat oleh orang nanti nggak enak. Jadi bukan nggak enaknya sama Allah, tapi nggak enak sama orang. Nggak enak sama orang. Maka tidak jarang kalau ada orang-orang yang begitu dia melakukan kemaksiatan, kepergok sama orang, langsung kaget dia itu kan. Karena dia sudah punya keyakinan bahwa kemaksiatan yang dilakukan itu sama sekali tidak ada yang melihat, paling Allah doang yang melihat. Tapi begitu dia kelihatan orang langsung kaget dia kan. Ya tiba, ya dia dalam suasana yang sepi, di tempat yang sepi, dia gandengan, berduaan, ya bermesraan sama perempuan yang bukan siapa-siapa. Enggak taunya tiba-tiba ada orang lewat, orang yang dikenal selama ini, kaget dia. Itulah yang terjadi. Makanya ini Allah ingatkan. Jadi apapun yang kita lakukan ya bukan berdasarkan pencitraan, tapi memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, bu'istu bis-sayfi baina yadayis sa'ah. Ya, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pedang ya sebelum hari kiamat
hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah, sehingga Allah Subhanahu wa taala disembah. Wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi, dan Allah ya jadikan rizki saya di bawah naungan tombakku. Wa ja'ala dhullata wassihar ala man khalafa amri, dan Allah jadikan kehinaan kepada orang-orang yang senantiasa menyalahi perintahku. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari mereka. Jadi ini ya kaitannya dengan Allah turunkan besi, Allah turunkan neraca keadilan. Ini merupakan satu tatanan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah turunkan besi, Allah buatkan besi ini juga merupakan ya satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini para ibu hadirin sekalian, ada pertanyaan? Ya, mungkin ada 10 menit. Ya, kalau ada yang tanya, silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz, saya mau bertanya. Seperti yang Ustadz bilang tadi kan, setiap bencana yang menimpa di bumi, yang menimpa diri seseorang, baik itu takdir buruk maupun takdir baik, itu telah ditentukan dan ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Yang saya mau tanyakan, apakah bisa dengan doa mengubah takdir buruk seseorang? Demikian Ustadz, itu aja pertanyaan. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau kita bicara takdir, takdir itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu takdir apa yang terjadi pada diri kita. Tentu semua orang kalau takdir itu baik terjadi pada kita pasti semuanya siap. Tapi kalau yang namanya takdir buruk terjadi pada diri kita, ya tentu pada awalnya nggak siap kan, akhirnya siap nggak siap tetap siap. Satu contoh takdir yang buruk, tiba-tiba dia masih muda, usianya masih muda, suaminya sudah meninggal, takdir buruk. Loh kok bisa seperti itu? Ya Allah yang punya aturan. Anak yang dibangga-banggakan, yang diharapkan bisa menjadi generasi penerus orang tua, ya di saat puncak karirnya tiba-tiba Allah panggil duluan, meninggal duluan. Ini rahasia Allah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagaimana caranya? Kita mesti meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul, wala yaruddul qadara illa du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ya minta kepada Allah untuk yang baik. Minta yang terbaik untuk keluarga kita, untuk semuanya. Ya anak-anak kita, keluarga kita, suami istri panjangkan umurnya, berkahi rizkinya, berkahi umurnya, berkahi rizkinya, semuanya Engkau mudahkan urusannya, sehat badannya. Ini semuanya adalah bagian doa. Kalau kita mau sebegitu, itu bagian dari ikhtiar kita, berdoanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh kenapa demikian? Karena memang tidak ada yang bisa menjamin umur kita akan panjang, ya rezeki kita akan berkah dan lain sebagainya. Kalau nggak ada yang menjamin, ya kita minta sama Allah. Sama, kita juga sama. Keimanan kita ini juga tidak ada yang bisa menjamin. Apakah keimanan ini kita bawa sampai akhirat nanti, sampai akhir hayat nanti atau seperti apa? Nggak tahu. Mungkin barangkali kita sudah, ya kita sudah bentengin. Anak kita semuanya sudah bentengin. Tapi nggak tahu loh apa yang terjadi nanti. Jangan-jangan anak kita ini, satu contoh, karena sudah terlanjur jatuh cinta sama non muslim sehingga dia harus yang ngikuti suaminya, tapi karena anak kita ini sukses dalam kehidupan dunianya, bisa jadi itu merembet yang mempengaruhi ya orang tuanya atau anak-anaknya semua, jangan-jangan eksodus ya ke agama yang lain, bisa jadi seperti itu.
Loh, makanya Rasul anjurkan kepada kita agar kita senantiasa berdoa kepada Allah menjelang kita salam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit, tetapkan qalbi, hatiku, ala dinika, di atas agamamu. Ini salah satu ikhtiar kita agar keimanan kita ini terjaga. Maka satu-satunya cara kita mesti berdoa sama Allah. Yang tahu takdir itu hanya Allah. Kita tidak bisa membaca takdir, kita hanya sekedar menerima takdir apapun yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga ketika takdir itu belum terjadi pada kita, paling tidak sedia payung sebelum hujan. Kita doa, kita mohon kepada Allah yang terbaik untuk kita semua. Satu-satunya kunci kita mesti minta sama Allah. Allah itu kalau kita mintain, Allah semakin senang. Beda dengan manusia. Kalau manusia ya semakin banyak dimintain, ngomong terus, bosen, kamu lagi gitu kan ya. Tapi kalau Allah yang dimintain, semakin banyak dimintain semakin senang. Bahkan kata Nabi, mintalah segala sesuatu sama Allah, sampai kalau perlu sendal copot saja, sendal rusak aja minta sama Allah. Itu artinya apa? Allah sangat terbuka. Allah adalah tempat kita bernaung, tempat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu caranya. Memang satu-satunya hal yang bisa mengalihkan takdir Allah itu adalah ya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu ya, karena pengurusnya pada mau rapat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadan ajmain. Sama-sama kita akhiri. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.